Judul khotbah hari ini adalah Salib Pengorbanan Kristus. Melalui judul ini, mari kita memahami makna salib yang sebenarnya dalam Alkitab. Pertama, mari kita buka kitab Hosea pasal 4. Mari kita baca Hosea pasal 4 ayat 6. Pasal 4 ayat 6. Umatku. Siapakah umatku? Mereka adalah semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal siapa? Tidak mengenal Allah. Dalam Alkitab versi lain, tertulis bahwa mereka binasa sebab mereka tidak berpengetahuan. Maka firman itu bermaksud bahwa orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Tuhan, yang menuntun mereka kepada keselamatan, jiwanya akan binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Melalui khotbah hari ini, kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang salib dan pengorbanan Kristus, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Kebanyakan orang yang mengunjungi gereja Tuhan pernah berkata, "Di mana ada salib di dalam gereja Tuhan?" Mereka bersikeras, gereja tanpa salib bukanlah gereja. Lalu kita bisa bertanya, dapatkah salib menjadi simbol agama Kristen? Dari mana salib itu berasal? Asalnya dari mana? Kita harus memiliki pengetahuan dan hikmat yang membawa kita kepada keselamatan agar kita bisa memahami tentang salib dengan benar. Kita seharusnya memperhatikan darah Kristus yang berharga yang telah ditumpahkan di atas salib, bukannya memperhatikan salib itu sendiri. Seperti apa salib itu menurut Alkitab? Sejak kapan salib itu dibuat? Bagaimana itu diturunkan sampai hari ini? Mari kita meluangkan waktu untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu melalui Alkitab dan sejarah. Pertama, mari kita memahami kehendak Tuhan tentang patung salib, sambil membaca firman Keluaran pasal 20. Mari kita baca Keluaran pasal 20 ayat 4. Pasal 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di sini, membuat berarti memahat atau mengukir. Jadi kita tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Dalam Keluaran pasal 20, Tuhan menulis kehendaknya mengenai berhala, simbol, dan patung, sebagai perintah kedua dari ke-10 firman. Jangan membuat patung apapun. Inilah kehendak Tuhan. Dalam kitab Imamat pasal 26 juga, kita bisa melihat hal-hal tentang patung dalam Taurat. Kitab Imamat pasal 26. Mari kita baca Imamat pasal 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan, Allahmu. Dalam ke-10 firman dan Taurat, Tuhan menulis ini sebagai sebuah perintah kudusnya. Jadi, kita perlu bertanya pada diri sendiri, gereja-gereja sekarang menetapkan salib sebagai simbol agama untuk menyembah Tuhan.
Apakah ada hubungannya dengan Taurat? Mari kita baca Yeremia pasal 10 ayat 2. Yeremia pasal 10 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Dalam ayat 5 tertulis, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Alkitab dalam bahasa Inggris, orang-orangan, diterjemahkan sebagai scarecrow. Berhala itu seperti orang-orangan di tengah sawah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan baik. Tuhan dengan jelas berkata tentang berhala seperti itu. Saat ini, banyak gereja sangat marah ketika orang lain menyalahkan salib atau mencemarkannya. Namun, apakah Tuhan akan senang dengan salib atau dengan bentuk penyembahan salib? Tuhan berfirman, itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Itu sama seperti orang-orangan. Itu tidak bisa melangkah. Bukankah itu sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia? Bagaimana mungkin benda yang dibuat manusia bisa berbuat baik atau jahat? Jangan takut pada hal itu. Alkitab mengajarkan hal ini kepada kita. Mari kita baca Ulangan pasal 27 ayat 15. Ulangan pasal 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, bagi Tuhan itu apa? Suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Dengan jelas Tuhan mengajari kita, bahwa apapun yang dibuat oleh manusia seperti patung pahatan atau patung tuangan, tidak bisa membuat kita diberkati, malah membuat kita terkutuk. Mari kita baca Yeremia pasal 2 ayat 26. Pasal 2 ayat 26. Seperti malunya pencuri, apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku. Dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh, mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku, tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para Allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu demikian banyaknya para Allahmu, hai Yehuda. Dari zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru, Tuhan melarang segala bentuk penyembahan berhala, sampai kepada zaman Roh Kudus. Meskipun demikian, banyak orang saat ini menganggap salib sebagai simbol gereja dan juga sebagai suatu benda suci. Namun, bagaimana tanggapan Tuhan tentang salib di dalam Alkitab? Tuhan sudah bernubuat tentang salib pada zaman Musa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Silakan buka Bilangan pasal 21. Mari kita baca Bilangan pasal 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan.
Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini adalah salah satu peristiwa yang sangat penting di padang gurun. Ketika orang Israel berjalan menuju Kanaan, meskipun Kanaan tidak jauh, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan pintas. Sebaliknya, Tuhan memimpin mereka melalui jalan yang jauh lebih panjang melalui padang pasir. Karena perjalanan mereka ke Kanaan memakan waktu yang lama, mereka menjadi lelah. Lagi pula, Tuhan memimpin mereka ke arah yang jauh. Sebenarnya jika mereka langsung menyeberang sampai ke situ, jaraknya lebih pendek. Jadi, mereka tidak bisa sabar lagi. Lalu mereka bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan dan Musa, sang pemimpin. Akhirnya mereka digigit ular tedung dan mati. Pada saat itu, Tuhan berkata kepada Musa, "Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, buatlah ular tembaga dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Apabila orang Israel yang sekarat karena terpagut, percaya pada firman Tuhan dan melihat ular tembaga itu, racun gigitan ular ditawarkan dan mereka diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi sejak saat itu, mereka berpikir, ular tembaga itu menyelamatkan kita. Jika kita melihat ular tembaga itu, kita akan selamat dari penyakit apapun. Siapapun yang melihat ular tembaga itu akan hidup. Orang Israel yang bodoh terus menyembah ular tembaga selama lebih dari 800 tahun, dengan berpikir, ketika nenek moyang kita melihatnya, mereka semua hidup. Ular itu sungguh istimewa. Saudara-saudari, mari kita pikirkan ini. Apakah kekuatan magis datang dari ular tembaga dan menyelamatkan orang Israel? Ataukah karena kuasa firman Tuhan, setiap orang yang terpagut melihatnya, akan hidup? Mereka tidak berpikir bahwa mereka hidup oleh karena kuasa firman Tuhan. Sebaliknya mereka menyembah ular tembaga dengan berkata, ketika kita melihatnya, kita hidup. Tercatat dalam Alkitab, bahwa orang Israel menyembah ular tembaga selama lebih dari 800 tahun dari zaman Musa hingga zaman Raja Hizkia. Mari kita pastikan hal ini melalui firman di 2 Raja-Raja pasal 18. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 kita baca. Pasal 18 ayat 1. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zaharia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan apa? Menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Sampai saat itu, orang Israel menyembah ular tembaga.
Namun, Raja Hizkia menghancurkan berhala-berhala, dan reformasi agama besar terjadi di Yehuda. Apa yang menyelamatkan mereka adalah firman janji Tuhan. Setiap orang yang melihatnya akan hidup. Ular tembaga tidak memiliki kekuatan apapun. Ketika Raja Hizkia melakukan pembaharuan besar agama, dia menghancurkan semua berhala. Walaupun orang Israel menyembah ular tembaga selama lebih dari 800 tahun, itu juga dihancurkannya. Tuhan sangat senang dengannya. Mari kita baca ayat 5. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan ia berpegang pada apa? Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Apa perintahnya? Ada perintah, jangan menyembah patung apapun. Raja Hizkia menaati perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ayat 7. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Tuhan memberkati dia dan membuatnya berhasil dalam segala hal. Ada tertulis, Tuhan menyertai dia. Sebenarnya, ular tembaga terkait erat dengan salib. Dalam Perjanjian Baru, Yesus pernah menyebutkan peristiwa ular tembaga yang dibuat Musa. Mari kita lihatnya melalui Yohanes pasal 3. Mari kita lihat ajaran Yesus yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14. Yohanes pasal 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Bukankah Musa telah meninggikan ular tembaga di padang gurun? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga apakah yang harus terjadi pada anak manusia? Anak manusia harus ditinggikan. Ayat ini menjelaskan tentang ular tembaga yang ditinggikan Musa dan salib yang olehnya Yesus ditinggikan. Yesus Kristus menjelaskan kematiannya pada salib sambil mengatakan peristiwa yang terjadi 3.500 tahun yang lalu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hal yang sama terjadi sekarang seperti pada zaman Musa 3.500 tahun yang lalu. Banyak orang menempelkan salib emas pada dinding rumah. Menggantungkannya pada kaca spion tengah mobil, membuat bros salib. Atau memakai cincin salib dan kalung salib, untuk mengingat penyaliban Yesus. Saudara-saudari, ketika Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, itu tidak memiliki kekuatan apapun. Itu hanya sepotong tembaga saja. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bisa hidup oleh karena firman Tuhan yang berkata, jika melihatnya, ia akan hidup. Mereka salah paham bahwa ular tembaga itu memiliki kekuatan yang ajaib, jadi mereka mulai menyembahnya dan mempersembahkan korban kepadanya. Mereka tidak tahu sumber keselamatan mereka yang sebenarnya. Yesus membandingkan penyalibannya dengan peristiwa ular tembaga itu. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Di mana? Di salib. Banyak orang percaya bahwa salib memiliki kekuatan yang ajaib. Ini sungguh ironis di dalam film-film orang mencoba mengusir setan dengan mengangkat salib, tapi hal ini justru menyebabkan setan mendekat. Orang-orang membuat konten fiksi dalam film. Saudara-saudari, mana yang lebih penting, Yesus atau salib? Apakah kuasa yang menyelamatkan kita berasal dari Yesus atau salib?
Kuasa itu berasal dari Yesus. Namun, banyak orang Kristen menyembah salib dengan berkata bahwa salib melambangkan Yesus. Sama seperti orang Israel menyembah ular tembaga selama 800 tahun, banyak orang Kristen saat ini menyembah salib. Pada zaman Raja Hizkia, Tuhan memberkati Raja Hizkia yang menghancurkan ular tembaga, dan membiarkan semua yang dia lakukan berhasil. Itu maksudnya dia sudah menerima banyak berkat dari Tuhan, bukan? Yesus menghubungkan ular tembaga dan salib. Kalau begitu, ketika kita menghancurkan salib, sama seperti Hizkia menghancurkan ular tembaga, bukankah Tuhan akan senang dengan hal itu? Menurut Yeremia pasal 10, dan menurut firman Imamat dan Ulangan, kita bisa tahu, itu tidak dapat berbuat jahat atau baik. Janganlah takut kepadanya. Salib itu hanya sebuah barang. Yang penting adalah apakah janji Tuhan terkandung di dalamnya atau tidak. Tuhan tidak pernah menaruh makna khusus atau janjinya pada berhala. Kalau begitu, mengapa ada begitu banyak salib di gereja-gereja saat ini? Mereka berkata, karena Yesus Kristus dikorbankan pada salib, kami membuat salib untuk mengingat darahnya yang tertumpah pada salib. Saudara-saudari, apakah Anda tahu kata trauma? Ketika seseorang mengalami kecelakaan atau bencana alam, itu menyebabkan cedera jiwa. Itulah trauma. Misalkan Anda kehilangan orang terkasih karena kecelakaan mobil. Apakah Anda ingin memasang gambar atau replika mobil yang merenggut nyawa orang yang Anda kasihi di rumah Anda? Dengan melihatnya saja akan mengingatkan Anda pada kejadian mengerikan itu. Jadi, wajar untuk menghindari hal-hal seperti itu. Namun, gereja-gereja saat ini meletakkan salib yang menyebabkan Yesus meninggal pada dinding gedung gereja. Apakah asal-usul salib? Apakah salib ada setelah Yesus disalibkan atau sebelumnya? Menurut sejarah, salib telah digunakan sebagai simbol agama sejak zaman Kekaisaran Babilonia kuno. Dengan kata lain, kita bisa memastikan bahwa salib diturunkan dari agama bangsa lain ke Mesir, dan digunakan dalam penganut agama lain sebelum 1400 sebelum Masehi. Beberapa waktu kemudian, itu diturunkan ke Roma, dan menjadi alat hukuman mati bagi penjahat. Sama sekali tidak masuk akal bagi gereja untuk menyembah alat hukuman mati sebagai benda suci. Tuhan berfirman, berhala itu tidak dapat berbuat jahat atau baik. Janganlah takut kepadanya. Hancurkanlah semua itu. Orang yang membuatnya dengan tersembunyi adalah keji. Tuhan berkata bahwa itu kekejian jika mereka membuatnya dengan tersembunyi. Betapa marahnya Tuhan ketika mereka membuatnya dengan terbuka? Namun, inilah yang dilakukan oleh semua gereja saat ini. Saudara-saudari, hari ini, kita harus mengingat firman Tuhan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kita harus memiliki pengetahuan tentang berhala agar kita bisa memuliakan Tuhan. Mereka juga membuat alasan dan berkata, tanpa salib, bagaimana Yesus bisa menumpahkan darahnya? Jadi, salib itu bisa menjadi barang suci yang bisa kita hargai. Mereka membuat alasan seperti itu. Sangat sedih mendengar perkataan seperti itu. Jika karena salib itulah Yesus Kristus menumpahkan darahnya yang berharga,
Bagaimana dengan Yudas Iskariot, yang menjual Yesus dengan 30 uang perak untuk Yesus disalibkan? Apakah mereka akan menyembah Dia yang menyebabkan Yesus mati sebagai orang suci? Bagaimana dengan Pilatus, wali negeri pada waktu itu? Bukankah dia membiarkan Yesus disalibkan? Karena dia juga campur tangan penumpahan darah Yesus Kristus yang berharga di salib? Haruskah kita menyembah Dia? Ada banyak gereja saat ini yang membuat alasan seperti itu saat menyembah salib. Namun, ketika kita baca kitab Keluaran, Imamat, Yeremia, dan Ulangan, kita bisa menemukan salib tidak pernah bisa menjadi simbol agama atau objek penyembahan. Hanya darah Kristus yang tercurah di salib yang membawa kita kepada keselamatan. Salib itu sendiri tidak membawa kita kepada keselamatan. Ular tembaga tidak menyelamatkan orang Israel. Bagaimana kalau tidak ada firman Tuhan? Jika melihatnya, ia akan hidup. Kalau Musa membuat rencananya sendiri, membawa sebuah tiang dan meninggikan ular tembaga padanya dan berkata, "Lihatlah, menurut Anda, apakah orang Israel akan diselamatkan?" Tidak. Mereka tidak bisa diselamatkan dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, melalui semua ajaran Alkitab ini, adalah salah jika menganggap salib sebagai simbol gereja atau sebuah benda suci seperti yang dilakukan gereja-gereja saat ini. Bukankah ini sesuatu yang tidak boleh terjadi? Salib hanyalah alat hukuman mati Romawi yang telah membunuh Yesus. Dan bukan hanya Yesus saja meninggal di kayu salib. Dua orang penjahat sudah disalibkan di samping Yesus, dan para penjahat Romawi lainnya sudah digantung pada salib. Aku bisa teringat pada Yesus ketika aku melihat salib. Perkataan ini hanya alasan yang benar-benar tidak masuk akal. Salib tidak pernah menjadi alat untuk keselamatan umat manusia. Hanya darah Kristus yang berhargalah yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Mari kita tegaskan hal ini melalui Efesus pasal 1. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 7. Pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Ayat 18. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Baik Efesus pasal 1 maupun 1 Petrus pasal 1 memberikan ajaran yang sama. Selain itu, tidak ada catatan dalam sejarah agama Kristen bahwa orang-orang kudus dari gereja awal menyembah salib. Namun, ada catatan bahwa salib didirikan di ruang ibadah dan ruang doa kecil sekitar tahun 431. Dengan kata lain, ini adalah bukti nyata bahwa tidak seorang pun menggunakan salib sebagai simbol gereja. Ketika para rasul dan orang-orang kudus dari gereja awal yang percaya kepada Yesus masih hidup. Perbuatan ini dimulai sekitar tahun 431. Itu terjadi antara abad ke-4 dan ke-5 ketika kebenaran Tuhan mulai menghilang. Agama Kristen mulai menerima kebiasaan agama lain. Mereka mengubah pesta Romawi, Saturnalia, menjadi hari kelahiran Yesus. Dan salib, salah satu kebiasaan agama lain, berubah menjadi suatu hal yang terkait dengan agama Kristen. Meskipun mereka mengenakan pakaian domba dan mengaku percaya kepada Yesus, di dalamnya penuh dengan hal-hal penyembahan dewa matahari.
Pada saat itulah penyembahan salib dimulai. Itulah sebabnya dalam Hosea pasal 4 tertulis, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Semua orang yang tidak berpengetahuan akan binasa. Penyembahan salib adalah penyembahan berhala. Mungkin ada orang yang bertanya, apakah penyembahan berhala jika aku hanya punya satu salib yang kecil? Menurut ajaran Alkitab, orang seperti itu akan dikutuk. Hari ini, marilah kita mengukir firman kebenaran ini di dalam hati kita sehingga kita bisa memasuki kerajaan sorga, tempat yang dipimpin Bapa dan Ibu. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.